dokter juga bingung, ini tidak pernah ada kasus filler ini bermasalah. Ini pasti disuntikan sesuatu benda asing yang kita lagi cek ininya apa gitu. Awalnya dari situ gitu kan, kemudian 1 tahun pertama Mungkin sekarang perkembangannya masih dalam tahap pemulihan, karena kemarin kan Resi lupa, maksudnya dia nggak boleh gosok gigi sama dokternya, jadi dia gosok gigi, jadi akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh karena operasinya itu di bagian dalam bibir, jadi di blacknya itu di bibir bukan di sini gitu, jadi masih bengkak lah gitu. Apalagi kemarin tadi malam sempat dibawa ke rumah sakit lagi karena obatnya kan keras, antibiotiknya, jadi nafsu makannya juga masih belum baik. Akhirnya dia sesak napas tadi malam gitu, lambungnya kena gitu. Jadi sekarang masih tahap pemulihan lah ya, belum. Ada upaya-upaya lain nggak sih mungkin yang akan dilakukan gitu? Kalau sekarang upayanya mikirin dia dulu, bagaimana dia bisa kembali pulih. Sebenarnya ini yang dioperasi dari bagian dagu aja ya, dibuang permasalahan yang kemarin. Benda asing apakah itu lagi diperiksa ke lab, itu cairan apa, karena kalau cairan filler sebenarnya nggak begini ya, ini kan mengeras kayak batu gitu kan. Nah nanti setelah dagu ini selesai baru ke tahap operasi berikutnya, yaitu di bagian bibir, karena yang disuntikin ini bibir sama dagunya itu sama jenisnya gitu. Tapi awal mulanya seperti apa sih? Awal mulanya biasalah, kalau artis-artis itu kan di endorse ya, di endorse, akhirnya dia diajak sama temen-temennya gitu kan, di endorse, yang dia pilih endorse-nya itu filler, karena buat Rensi mungkin filler itu tidak terlalu berbahaya kan. Filler itu cairan yang disuntikan akan hilang 3, 6 sampai 1 tahun karena sifatnya tidak permanen. Dokter juga bingung, ini tidak pernah ada kasus filler ini bermasalah. Ini pasti disuntikan sesuatu benda asing yang kita lagi cek ininya apa gitu. Awalnya dari situ gitu kan, kemudian 1 tahun pertama itu tidak mengalami apa-apa. 1 tahun itu biasa aja, cuma semakin mengeras. Aku suka pegang, kok ini filler biasanya udah habis, kok ini kayak batu. Nah itu setelah 1 tahun. Jadi sebenarnya Rensi ini udah keempat kalinya kambuh. Yang pertama, kedua, yang ketiga itu dia cuma menggunakan antibiotik kempes gitu ya. Terus kambuh lagi, kempes. Aku bilang udah langsung ke kliniknya aja gitu. Dia nggak mau karena merasa udah nggak yakin dan nggak percaya lagi gitu. Udah biar diselesain dulu. Pokoknya dia berkali-kali diajak ke sana. Aku bilang ke sana aja biar tanggung jawab. Dia nggak pernah mau. Nah terakhir waktu kita liburan semua rame-rame di puncak, itu dia menggigil dan panas tinggi gitu kan. Terus saya lihat mukanya itu udah bengkak, dagunya itu panjang kayak apa ya, panjang lah gitu kan. Terus udah mulutnya juga udah menyon-menyon. Nah terus saya lihat nanahnya nggak berhenti dari dagunya gitu kan, itu dilap keluar lagi, jadi udah bolong gitu. Jadi kalau apalagi sekarang udah panjang ya garisnya, itu mudah-mudahan sih bisa hilang ya, mudah-mudahan gitu nggak sampai cacat. Tapi rasa trauma sampai sekarang seperti apa sih Rensi mungkin? Ya traumanya yang trauma karena kegagalan ini, karena saya melakukan filler itu tidak berbahaya gitu. Ya traumanya secara psikisnya aku jadinya lebih nggak percaya diri sama diri sendiri, malu setiap keluar harus pakai masker terus ditandai sama ini ya namanya keluar gitu. Jadi ya pemberitaan saya selama 10 tahun ya kayak gini gitu. Tapi perkembangannya sendiri seperti apa Mbak dari awal sampai sekarang, udah terlihat belum sih? Apakah ada perubahan atau pemulihan atau setelah dioperasi kemarin gitu? Alhamdulillah, karena benda asingnya itu kan besar ini ya, yang ada di sini. Udah dikeluarin. Tapi dokter bilang kan itu akan diceklat dulu. Mudah-mudahan nggak berbahaya. Karena kalau itu nggak dikeluarkan akan begitu terus, karena bisa ngeropos pulang juga. Infeksi lagi, minum obat infeksi, minum obat kan bahaya. Keseringan minum obat antibiotik, cuman ya udah jadi sekebelan kan.
Oke. Tapi Ini untuk kan sekarang apa yang pemberitaan kan dirasain? sudah semakin besar ya gitu. Mungkin kayak ada nggak sih itikat baik dari klinik yang sebelumnya gitu? Nah gini, awalnya kan saya telepon dia, nggak direspon, saya WA nggak direspon. Akhirnya aku bilang nih orang nggak punya itikat baik ya, gini ini kakak saya lagi menderita ini gitu kan. Maksud saya minta tanggung jawabnya. Tapi saya pikir karena kondisinya dia mendesak, akhirnya udah deh saya bawa dia dulu ke rumah sakit, nanti baru saya tindak lanjutin. Tapi setelah ada kasus ini saya lempar gitu kan di media sosial, barulah dia mau mediasi gitu kan. Jadi insya Allah dalam minggu ini kita mau mediasi kepada kliniknya gitu kan. Maksudnya saya sih kepengennya dia jujur nih apa sih yang disuntikin di kakak saya gitu kan gitu. Kok bisa maunya filler tapi disuntiknya lain gitu. Terus tanggung jawabnya seperti apa sih gitu loh. Saya kan juga nggak kepengen ini terjadi kepada yang lain ya. Ini buat kami ini adalah kakak saya ini menjadi pelajaran yang berharga untuk teman-teman khususnya wanita yang ingin cantik, yang ingin melakukan perawatan, tapi harus tahu benar apalagi ini masuk ke dalam tubuh kita ya gitu. Jadi harus banyak tanya dan harus sebenarnya juga itu referensi juga ya. Bingung juga gitu ya. Sebenarnya juga referensi katanya bagus gitu. Jadi ya biasalah dia kan pemain sinetron ya kan yang dijual muka. Jadi ya dia tuh kepengennya cantik lah gitu. Tapi dia melakukan filler karena dia pilih filler karena memang katanya itu tidak berbahaya gitu. Ini aja dia bilang ya ampun gua baru sekali seumur hidup pakai filler apes katanya. Tapi bisa dibilang untuk sekarang memaafkan dulu ya kak. Di kekeluargaan dulu untuk sekarang ya, diselesaikan. Sekarang saya nanti karena prosesnya panjang, kita mesti lidikin dulu apakah yang mengerjakan saya itu dokter, apakah ada banyak banget. Tapi Mbak maaf sebelumnya, seperti apa sih ingin tampil cantik tapi malah celaka? Hikmah yang diambil seperti apa mungkin Mbak Rensi? Semua manusia banyak kegagalan, yang pintar aja bisa jadi bodoh, itu banyak banget. Dan prosesor juga bisa salah. Jadi saya tidak menyesali nama perjalanan hidup, tapi ada aja kegagalan yang mungkin pernah terjadi sama saya. Karensi sendiri mungkin sama keluarga mungkin seperti apa sih, pertanggungjawaban apa sih yang diinginkan Dari seorang klinik? Banyak banget itu nanti biar pengacara aku aja yang ngomong nanti next time kalau udah waktunya kerugian apa yang saya alami. Secara psikis itu benar-benar saya down banget. Saya nggak bisa kerja, saya mau bisa syuting. Setiap ada tawaran sedikit saya tolak karena saya gajinya nggak nyaman. Terus kalau saya secara pribadi saya inginnya klinik ini kan dibuka untuk umum, jangan sampai merugikan orang lain gitu loh. Ini benar-benar harus punya tanggung jawab kepada pasiennya gitu. Jadi jangan sembarangan gitu loh menyuntik-nyuntik orang gitu. Kan kakak saya kan dijadikan endorse, berarti kan dia kan artis, dijadikan sebagai endorse untuk menarik orang supaya datang. Jadi berikanlah yang terbaik untuk pasien-pasien dan berikan juga safety dari dokternya yang juga memang punya kualitas. Jadi jangan sampai klinik ini merugikan orang lain gitu loh. Jadi orang lain kepengen cantik, pengen perawatan ya mereka harus menyediakan layanan yang baik untuk yang ingin melakukan perawatan. Sudah memeriksa perizinannya belum sih kak? Ya belum lah, kita belum tahu. Tapi itu klinik baru atau gimana sih Mbak? Atau mungkin Udah lama. Jadi nanti itu sabar aja. Insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan minggu ini gimana nantinya itu udah lagi ditayangin, lagi diurusin sama lawyernya soalnya, lagi diperiksa semua sama lawyernya. Mbak Elma sendiri gimana? Jalur hukum ya? Ya kalau pokoknya kita salahkan semua tetap dihukum. Tapi memang kapok nggak sih kakak kan udah menjadi contoh juga untuk praktik ya dirimu sendiri akan kapok untuk perawatan? Saya mah rajin melakukan perawatan, kalau nggak ntar kuir. Melakukan perawatan itu siapa aja, siapapun wanita pasti itu pengen asal dilakukan di tempat yang